Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati dari Prodi PAI 5 semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini dapat diridhai oleh Allah dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Fatma, masuk ya. Cahaya, Zahra, Muhammad Fatih, Muhammad Rafli, ya baik ya, karena semuanya masuk hari ini. Ya, jadi Jadi Ibu harap ya, pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian dapat memahami pembelajaran yang akan Ibu bawakan, dan Ibu berharap juga anak-anak sekalian selalu bersemangat dalam pembelajaran. Baik. Jadi hari ini Ibu akan membawakan pembelajarannya tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Sebenarnya hari ini Ibu ingin menampilkan PPT di depan, tetapi karena kurangnya sarana yang ada, jadi Ibu hanya bisa memaparkannya secara lisan saja. Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan sedikit beberapa materi tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia ini. Nah, kemudian selanjutnya nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, di setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, yang nantinya kelompok ini akan mendiskusikan, kemudian akan presentasikannya nanti. Ya, jadi sudah ini ya, sudah mengerti ya semuanya? Ya, Ibu akan ini ya, menjelaskan sedikit materi tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia ini. Ya, pada peradaban Islam Daulah Umayyah ini, Islam pada periode klasik, ya, di zaman keemasannya dapat melebarkan ekspansi ke daerah yang paling jauh di sebelah barat, yaitu wilayah Andalusia yang sekarang dinamakan Spanyol. Nah, perkembangan Islam di Spanyol sedemikian rupa sehingga kebudayaan Islam itu
setingkat dengan dunia Islam bagian timur ya. Ya, selanjutnya awal masuknya Islam ke Andalusia. Nah, sebenarnya semenjak abad 1 Hijriah, tentara Islam itu sudah mendarat di sana atas undangan dan permintaan dari Count Julian, gubernur Spanyol di Ceuta, untuk menghalau Panglima Frederick yang merampas kekuasaan dari tangan Raja Gothia yang bernama Vitizia pada tahun 710 Masehi. Nah, perkembangan peradaban Islam di Andalusia selama Islam berada di Andalusia, yakni 7,5 abad, Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dan dapat membuat sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia sebagai yang paling mengesankan. Nah, pemerintah Amaliyah merupakan inti dan jantungnya yang telah menghayati, menghidupkan kebudayaan dan peradaban besar, dan pada umumnya ahli sejarah yang membagi zaman yang panjang itu dalam enam periode ya, yaitu pada periode pertama 711 sampai 755. Andalusia pada periode ini itu di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, stabilitas politik negeri Spanyol pada waktu itu belum tercapai secara sempurna karena adanya gangguan yang masih terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Nah, periode kedua ini 755 sampai 912, Andalusia pada periode ini berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur yang bernama Abdurrahman, yang datang dari jauh dari timur pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi, lalu mendirikan pemerintahan otonom yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Nah, yang ketiga, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Nah, pada periode ini tuh berkembang pemerintah Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Muluk At-Tawaif. Nah, di periode keempat ini 1031 sampai 1086 Masehi, Spanyol pada periode ini terpecah lebih dari 30 negara, terpecah dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukul Tawaif atau dinasti-dinasti kecil. Nah, pada periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Nah, pada periode ini tuh walaupun walau Islam Spanyol masih terpecah, satu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Muwahhidun. Nah, pada periode ke-6 tinggallah Granada yang masih dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan dinasti Bani Ahmad, di mana pada periode ini itu mengalami kemajuan kembali, namun hanya di wilayah yang kecil. Nah, tapi pertahanan Islam di Spanyol ini berakhir ya karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Itu ya tadi tentang beberapa sedikit materi tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Ya. Ya, jadi yang Ibu tadi maksud itu nanti setelah materi yang Ibu tadi sampaikan, Ibu akan membagi kelompok ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok. Jadi berapa kelompok dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan menyelesaikan sama teman-temannya, dan kemudian jadi materi yang akan kalian kerjakan ini adalah tentang apa faktor kejayaan dan faktor kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia itu yang akan kalian cari ya, informasinya di buku ya, yang ada di buku paket kalian itu. Jadi ya silakan didiskusikan sama teman-temannya. Nah, setelah itu nanti akan ada 1 orang yang akan mempresentasikan di sini saja, di bangkunya saja ya.
A few moments later. Baik, sekiranya waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan diskusinya tadi ya dengan teman-temannya. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Ya, terima kasih ya atas hasil yang dipresentasikan. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya. Ya, baik. Silakan kelompok selanjutnya. Baik ya, terima kasih atas persentase anak-anak sekalian yang ya kalau ibu mengukurnya sudah mengerti ya semuanya tentang peradaban Islam ya, pada peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia ini. Ya, jadi ibu ingin menambahkan ya tentang faktor-faktor kemunduran di mana pada salah satu penyebabnya yang pertama itu ya karena adanya konflik antar umat Islam itu sendiri, di mana perpecahan yang ada pada umat Islam antara lain karena memang adanya sengketa antara saudara yang masing-masing ingin menjadi raja dari suatu negara merdeka ya, mereka yang hasilnya tidak kurang dari 20 negara kecil yang berumur hanya seumur jagung karena memang adanya timbulnya perpecahan ya. Dan kemudian penyebab yang kedua itu adalah adanya persatuan dari umat Kristen, di mana ketika umat Islam sedang dalam keadaan konflik, maka umat Kristen itu justru bersatu pada tahun 1969, di mana itu di kerajaan Ferdinand dari Aragon dan kerajaan Isabella dan Castilla bersatu menyerang kekuatan Islam di bawah kekuasaan dinasti Ahmad di Granada yang terkenal dengan Alhambra. Ya itu ya tambahan dari ibu tentang faktor kemunduran dari Andalusia ini. Baik, apakah masih ada yang dipertanyakan ya dari entah itu dari hasil diskusi temannya tadi atau kurang memuaskan atau bagaimana? Ya, kalaupun tidak ada berarti ibu bisa berkesimpulan bahwa pada pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah kalau sudah mengerti ya. Jadi mengingat waktu juga karena sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.